dari kami dengan judul Mengatasi Lost Learning dengan Permainan Tradisional di SDIT Ibnu Sina tahun 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Suramta dari instansi SDIT Ibnu Sina Cawas, Klaten. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik di sekolahan kami yang sudah kami laksanakan pada tahun 2021. Adapun latar belakangnya, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya pandemi kemarin, maka terjadi loss learning atau learning loss begitulah. Sehingga ini menyebabkan atau berdampak kepada siswa dengan beberapa hal. Di antaranya adalah dengan adanya PJJ, pembelajaran jarak jauh itu, beberapa siswa kami itu terjadi malas belajar. Artinya mereka untuk berangkat ke sekolah ketika sudah ada pembelajaran tatap muka, banyak dari anak-anak kami yang malas untuk berangkat ke sekolah dengan berbagai alasan. Kami menyadari hal ini karena waktu yang cukup lama, ya, 1 tahun lebih, bahkan 2 hampir tahun itu terjadi pada mereka, sehingga mereka itu sudah mempunyai kebiasaan baru, sudah mempunyai pola hidup baru, sudah mempunyai komunitas yang baru. Maka untuk merubah ke pola yang berbeda, yakni setiap pagi harus berangkat sekolah dan lain sebagainya, ini cukup berat bagi mereka. Kemudian dampak yang kedua adalah kepada kesehatan. Dengan adanya PJJ ini ternyata kesehatan anak itu cukup rendah, cukup rentan. Ini terbukti dari ada beberapa dari mereka yang ketika tidak mau berangkat sekolah itu alasannya adalah sakit. Padahal ketika alasan sudah seperti ini, sekolah tidak mungkin dan tidak berani untuk meminta mereka untuk ke sekolah. Kemudian efek atau dampak yang ketiga adalah karakter anak. Karakter anak itu menurun, ya. Baik yang dia itu tidak mau berangkat ke sekolah, ya, di antara mereka itu tidak mau berangkat ke sekolah itu karena bangunnya kesiangan. Nah, ini kan sudah ada pola hidup baru, ya, dengan adanya mereka belajar di rumah cukup lama. Kemudian yang berangkat ke sekolah pun, ya, mereka karakternya juga menurun, ya. Ini terbukti dengan adanya permainan, ya, sebuah permainan yang ada di sekolah saat mereka itu berangkat ke sekolah, ada euforia begitu, ya. Ya, permainannya adalah cukup sederhana. Mereka itu membuat peletukan namanya, ya, dengan kertas. Dengan permainan ini akhirnya menyebar ke seluruh kelas dan ke seluruh siswa, ya. Akhirnya apa? Mereka menyobeki buku mereka untuk mainan peletukan. Bahkan ada laporan dari orang tua bahwasanya buku anaknya itu habis, ya, buku pelajarannya itu kertasnya habis, catatannya hilang semuanya. Karena apa? Untuk mainan peletukan itu, ya, namanya anak-anak kelas 1, kelas 2 mungkin yang kurang bertanggung jawab, kurang paham, ya. Nah, bahkan ada di antara mereka pula yang menyobek, meminta mungkin, ya, buku kertas milik temannya, sehingga ketika ditanya orang tua, kok kertasnya habis, itu juga disobek sama teman dan seterusnya. Dari hal yang sederhana itu, maka
timbul permasalahan baru. Ada orang tua yang nggak terima sehingga menuntut ke orang tua anak yang menyobeknya dan seterusnya, sehingga masalah kecil ini menjadi masalah orang tua. Nah, ini kan apa artinya? Karakter anak menurun. Efek yang lain dari permainan pertukaran sederhana ini ternyata Masya Allah membuat kelas itu sangat kotor, halaman cukup kotor karena banyak kertas berserakan ya yang dibuang atau mungkin terlepas begitu ya, sehingga ini rasa tanggung jawab terhadap kesehatan pun juga rasa tanggung jawab terhadap bersihan pun juga menurun. Nah, ini efek ke karakter. Kemudian efek yang lain dari PJJ yang membuktikan learning loss ini adalah capaian pendidikan yang menurun juga. Terbukti setelah kita adakan screening di sekolah, kita uji ke anak-anak, kemampuan calistung anak-anak itu sangat rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini bahkan masih ada yang belum bisa membaca dengan lancar gitu ya. Akhirnya itu memerlukan solusi yang harus bisa kita berikan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita sebagai satuan pendidikan di bawah dinas tentu sangat memahami mengapa ini bisa terjadi. Hal itu karena memang adanya kebijakan pemerintah Indonesia untuk pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kita bisa flashback kembali dengan adanya surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ya, tentang kebijakan belajar dari rumah. Kemudian ujian nasional ditiadakan, bahkan PPDB pun harus dengan secara online dan menghindari kerumunan. Kemudian SKB 4 Menteri Juli sampai Agustus 2020 itu sudah membolehkan PTM untuk daerah-daerah tertentu ya, pembelajaran tatap muka. Kemudian di Agustus sampai Desember ini ada SKB lagi dari 4 menteri, sama lebih agak longgar. Baru pada Januari 2021 itu diminta untuk adanya pembelajaran tatap muka. Dan dari sinilah kita baru bisa merasakan efek pendidikan pembelajaran jarak jauh tersebut, yakni adanya learning loss oleh siswa, di mana siswa itu berat ketika untuk belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, ada sebuah survei yang diadakan oleh UNICEF ya, dan hasilnya cukup mengejutkan ya, tidak baik begitu. Yakni survei ini diadakan di bulan Januari. Dari pertanyaan yang ada, yakni pembelajaran sistem jarak jauh apakah disenangi oleh siswa, oleh orang tua, maka jawabannya yang senang itu sangat sedikit ya, hanya 3-5%. 5% itu adalah diraih oleh anak-anak SMP. SMA itu 4% dan SD setapaut itu 3% yang senang. Kemudian yang biasa saja itu antara 16-26%, artinya tidak mengefek gitu ya. Dan yang mulai bosan ini paling tinggi ya, artinya dengan adanya pembelajaran jarak jauh itu banyak orang tua, banyak siswa yang sudah mulai bosan. Dan tertinggi adalah jawaban dari siswa dan orang tua SD, yakni 49%. Kemudian yang PAUD itu 38%, SMP 47% dan SMA 42%.
Kemudian yang sangat bosan, ini juga cukup tinggi nilainya, antara 15 sampai 31%. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya perlu kami simpulkan dan kami tegaskan bahwasanya permasalahan yang ada di sekolah saat itu, di sekolah kami adalah terjadinya loss learning ya, atau learning loss begitu. Kemudian yang kedua, karakter siswa menurun. Nah, adapun tujuan dari praktik baik yang kami lakukan, yang sudah kami tempuh, itu adalah memberikan solusi untuk mengatasi loss learning dan karakter siswa yang menurun di SDIT Ibnu Sina tahun 2021. Nah, ini adalah loss learning yang ada di sekolah kami. Itu satu, adanya siswa yang tidak mau atau malas untuk berangkat sekolah ketika pembelajaran tatap muka. Bahkan ada satu siswa yang sampai satu semester habis itu nggak mau berangkat sekolah sama sekali dengan beberapa alasan, sehingga kami harus hadir datang ke sekolahnya, membujuk beliau agar mau berangkat ke sekolah, dan sangat sulit sekali, banyak sekali alasan yang disampaikan sampai orang tuanya juga bingung ya, begitu. Nah, kemudian permasalahan yang kedua adalah siswa yang mau berangkat pun ini juga bermasalah dari sisi karakter, yakni berawal dari permainan peletrokan dari kertas yang sudah kami sampaikan di awal. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya siswa yang kemampuan dasar calistumnya rendah. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, strategi yang kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama adalah kami adakan koordinasi rapat bersama Dewan Guru untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan di sekolah. Dalam rapat tersebut kami mendata, menginventaris segala permasalahan yang ada di sekolahan, dan dapat disimpulkan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah banyak anak yang malas untuk berangkat sekolah dengan berbagai macam alasan. Kemudian yang kedua adalah anak yang masuk sekolah pun juga mengalami penurunan karakter. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data sumber daya di sekolah kami, karena kita sebelum menetapkan sebuah kebijakan, kita juga harus melihat sumber daya yang ada di sekolah itu apa, kan begitu. Maka dapat kita inventaris dari sumber daya di sekolah kami yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah halaman sekolah. Kita mempunyai halaman sekolah ya, walaupun nggak luas begitu. Kemudian adanya pohon besar yang rindang di sekolah kami. Kemudian taman sekolah yang cukup nyaman, dan yang berikutnya adalah jumlah guru yang banyak. Kemudian dari sisi anggaran kita juga mempunyai bos kinerja, dan berikutnya adalah kita, sekolah kami mempunyai wali murid yang alhamdulillah cukup banyak dengan berbagai macam profesi. Kemudian langkah yang keempat adalah setelah kita mengumpulkan data permasalahan, mengumpulkan data sumber daya, maka kita mencari solusi. Kita cari akar permasalahannya. Nah, ternyata anak-anak ini euforia waktu yang mau berangkat, setelah lama nggak belajar, kemudian mereka bermain bersama. Tapi ternyata permainan yang ada ini kurang mendidik ya, dan efeknya tidak baik. Maka langkah kita adalah bukan dengan cara memarahi mereka, menyetop permainannya, bukan. Tapi kita harus bisa menyediakan permainan kepada anak, di mana permainan itu adalah permainan yang asik dan menantang. Maka dari usul beberapa dewan guru itu kita membuat permainan tradisional. Nah,
dari situ kita list permainan-permainan yang mungkin bisa akan memberikan solusi kepada anak. Maka didapatkan ada banyak permainan. Yang pertama ada permainan congklak. Ya. Di situ anak bisa bermain skill ya motoriknya, kemudian juga secara pembelajaran berhitung ini juga ada. Kemudian permainan engklek, ini secara fisik diajarkan di sana, permainan otot kaki dan lain sebagainya. Kemudian permainan lompat tali sama ya. Kemudian permainan dakon. Ini juga ada pembelajaran cara berhitung dan seterusnya. Kemudian permainan dam-daman ya, mungkin ingat Bapak Ibu yang masih dulu waktu masih kecil itu permainan dam-daman ini hampir sama dengan catur gitu. Di sana ada bagaimana kita mengatur strategi dan seterusnya. Kemudian permainan tigan. Ya, tigan ini bagaimana bisa membuat 3 buah batu itu yang berjajar lurus begitu. Ini akan menang gitu. Ini strategi begitu. Kemudian ada pula permainan gubak sodor. Tidak asing insya Allah untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian permainan ayunan. Nah, dan selanjutnya adalah permainan penean. Nah, penean itu memanjat pohon. Nah, ini di antara list permainan-permainan tradisional yang akan kita berikan kepada anak sehingga mempunyai solusi pilihan bagi mereka. Ada permainan-permainan yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, untuk langkah selanjutnya adalah kita menyusun time schedule ya, karena itu waktunya sekitar bulan Maret April begitu ya, waktu kami rapat. Nah, maka time schedule yang kita ambil adalah Desember itu harus sudah selesai. Itu yang kami susun. Kemudian setelah time schedule selesai, maka kita rapatkan barisan, artinya pensolitan tim dari semua dewan guru dan stakeholder yang ada di sekolah kami. Beberapa jenis permainan yang bisa kita selesaikan sendiri ini kita buat bersama semua dewan guru dan karyawan. Adapun yang tidak bisa kita lakukan sendiri maka kita adakan rekanan. Tapi kita memilih dari wali murid yang ada di sekolah kami. Nah, di antara yang tidak bisa kami selesaikan dalam membuat untuk permainan anak, sarprasnya itu adalah permainan penean ya. Karena permainan penean ini kita akan membuat rumah pohon. Nah, di sana kita perhitungkan secara safety-nya ya, keamanan anak-anak juga ini bermanfaat ke sekolah kami karena terus terang sekolah kami ini kekurangan ruang Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ini kita membuat rumah pohon yang cukup lebar ya, ukurannya 3 meter kali 2,5. Ini bisa hampir satu kelas begitu ya. Untuk pembelajaran sekitar 15 anak itu bisa ya. Dan ini cukup asik di sekolah kami dan menjadi landmark. Landmark itu adalah sebuah tempat yang menjadi ciri khas sebuah tempat itu ya. Contohnya ada Menara Eiffel, itu Prancis ya. Monas, Jakarta. Raja Ampat, Papua. Nah, di sekolahan kami sekarang punya landmark baru, yakni rumah pohon. Gitu. Orang memandang rumah pohon, SD Ibnu Sina kayak gitu. Dan hasilnya Bapak Ibu sekalian, dari sarpras untuk permainan-permainan anak yang sudah kita siapkan, kemudian kita tata tempatnya agar
tidak menjadikan kerumunan anak, karena waktu itu masih masa-masa ini ya, sesudah pandemi begitu. Ini hasilnya adalah anak-anak merasa nyaman belajar di sekolah. Nah, karena ada sesuatu yang baru. Nah, dan di rumah mereka tidak ada permainan-permainan tradisional yang asik dan menantang. Ya. Kemudian didapatkan karakter anak ini juga meningkat karena ternyata permainan tradisional ini penuh dengan manfaat dan pembentukan karakter. Berbeda dengan permainan-permainan, mohon maaf, kayak game ya, di situ kan dia hanya bermain sendiri sehingga meluapkan emosi itu mungkin kepada barang, meja digedor-gedor atau kursi dan sebagainya, atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan dengan keras kayak begitu. Ini hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau permainan tradisional itu ada kompetitif bersama teman. Ini ada sportivitas. Kemudian ada jalinan ya, karena bermainnya bersama teman, bersama anak. Ini secara sosialisasi dapat bagi anak. Kemudian motivasi anak di sekolah ini juga meningkat. Anak yang awalnya ogah-ogahan untuk berangkat sekolah jadi tertarik, ingin ke sekolahan. Ada sesuatu yang baru di sana, ada banyak permainan. Oh ya, siap untuk berangkat gitu. Kemudian permasalahan siswa yang timbul dari permainan di awal, ada bentrokan tadi, dengan sendirinya selesai. Ya, tidak ada buku yang disobek-sobek, kotoran sampah tidak ada ya, semuanya bersih dan sportif ya. Kemudian sekolah mempunyai landmark yang baru, yakni rumah pohon. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu diantara beberapa manfaat ya yang ada dari permainan tradisional yang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bisa dilihat nggih, jenis-jenis permainan tradisional di sekolahan kami. Nah, ini adalah foto-fotonya, bisa diamati ya. Ada anak yang sedang bermain dam-daman, ada yang bermain tigan, ada yang bermain dakon, ada ini yang berada di atas rumah pohon. Dan ini adalah pohon yang dulu sebelum kita buat rumah pohon ya, cukup rindang, cukup besar. Dan ini adalah rumah pohon ketika sudah jadi di atas pohon, sekitar 3 meter dari dasar lantai gitu. Di rumah pohon ini kita juga sering menerima tamu di sana ya. Dari dinas ketika ada monef, ini bisa kita tempatkan kadang-kala di rumah pohon. Kemudian ada penyaringan guru ya, ada pendaftaran guru karyawan begitu, kita tempatkan di atas rumah pohon ya, karena kelas anak terisi untuk pembelajaran. Ini contoh yang lain nggih, ada anak yang bermain lompat tali, ada main gubak sodor, juga ada yang bermain bola. Dan pernah kita juga adakan itu Ibnu Sina Open House di sekolah kami dengan mengundang siswa-siswa TK. Ya, di sana kita suguhkan banyak permainan tradisional kepada anak-anak TK, dan hasilnya mereka sangat senang dan banyak yang memutuskan ingin mendaftar sekolah di SDIT Ibnu Sina. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, capaian yang diperoleh ya, sebelum dan sesudah dengan adanya permainan tradisional yang ada di SDIT Ibnu Sina. Ya. Kemudian bisa kami simpulkan, dengan melalui permainan tradisional maka motivasi belajar
dan karakter mulia siswa di SDIT Ibnu Sina meningkat. Dan implikasi yang kami dapatkan itu adalah yang pertama, kenaikan motivasi belajar. Ya, ini tidak didapatkan siswa yang tidak mau berangkat sekolah, sehingga dari sana akhirnya dia mau berangkat ke sekolah ya. Kemudian yang kedua adalah karakter siswa yang meningkat ya. Hal ini bisa dilihat dari efek yang ditimbulkan seperti sportivitas, kemudian kebersihan, solidaritas, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang meningkat dengan baik. Ini adalah diantara hikmah dengan adanya permainan-permainan tradisional. Kemudian yang ketiga adalah peminat di sekolah kami di SD Ibnu Sina semakin meningkat. Ini bisa dibuktikan dengan jumlah pendaftar. Kalau di sekolah swasta itu ada yang inden begitu ya. Dan yang biasanya kita itu adalah paralel 2 kelas, maka tahun ini kita alhamdulillah bisa 3 kelas begitu. Nah, kemudian dapat kita ambil sebuah refleksi ya dari kegiatan tersebut. Luar biasa yang dapat kami dapatkan begitu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian ya. Apakah kira-kira suasana sekolah kita itu sudah menyenangkan? Nah, sudahkah sekolah kita ini menyenangkan bagi anak didik kita, bagi orang tua peserta didik? Nah, ini pertanyaan bagi sekolah kami dan juga bagi sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah kira-kira suasana itu sudah maksimal, tidak bisa ditingkatkan lagi? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, adakah sumber daya yang bisa dimaksimalkan? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadangkala banyak barang yang ada di sekolah kita ini yang tidak dimaksimalkan dalam penggunaannya. Coba Bapak Ibu sekalian data, lihatlah di gudang. Berapa banyak barang-barang di sekolah yang tidak termanfaatkan. Lihatlah di perpustakaan. Nah, berapa banyak barang yang tidak dimanfaatkan. Kemudian lihatlah di almari-almari. Kira-kira berapa banyak yang tidak dimanfaatkan. Nah, coba berangkat dari situ. Setelah Anda lihat, Anda daftar sumber daya yang ada, buatlah memberdayakan barang-barang itu kembali. Nah, katakanlah ini punya banyak bambu, ya, buatlah sebuah permainan untuk anak. Ini ada potongan-potongan kayu, ya, buatlah untuk membuat rak dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi kuncinya adalah pahami sumber daya sekolah Anda, kemudian maksimalkan perannya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas masukan ya, kritik, saran yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Dan mungkin ini adalah beberapa video yang ada di sekolah kami, bisa panjenengan semuanya saksikan. Dan kembali lagi, saya di sini tetap sangat berharap akan kritik, saran, masukan dari panjenengan semuanya untuk pengembangan sekolah kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.